Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Yogi Saputra dengan NIM 24021150206 dari kelas Arsitektur 04 atau D dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang studio, struktur, dan konstruksi bangunan. Langsung saja. Pada pembahasan kali ini terdapat 4 poin yang akan dibahas, yaitu pertama, struktur dasar, dinding, ketiga, atap, dan keempat, tangga. Struktur dasar pada bangunan adalah susunan komponen-komponen yang terbentuk kerangka utama bangunan. Struktur dasar bangunan berfungsi untuk menopang beban dan menjaga kestabilan bangunan. Struktur dasar terdiri dari beberapa elemen, yaitu pondasi, slope, kolom, dan balok. Pondasi pada bangunan adalah bagian struktur bangunan yang berada pada bagian struktur bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan beban dari bangunan ke tanah di bawah dengan stabil. Terdapat jenis-jenis pondasi, yaitu jenis-jenis pondasi. Yang pertama, pondasi dangkal seperti pondasi loft. Kedua, pondasi dalam seperti pondasi bowl-till atau pondasi sumuran. Ketiga, pondasi batu berbentuk pelet, pondasi laju batu kali, pondasi rakit, dan terakhir pondasi tapak. Slope adalah balok beton betulan yang dipasang di atas pondasi bangunan untuk menahan beban dinding dan lantai. Slope juga berfungsi sebagai pengikat antara dinding dan pondasi. Kolom pada bangunan merupakan elemen struktur vertikal yang berfungsi menahan beban dari balok, lantai, dan atap, lalu menyalurkan ke pondasi. Kolom biasa terbuat dari beton betulan, baja atau kayu, tergantung pada jenis dan fungsi bangunan. Balok pada bangunan merupakan elemen struktur horizontal yang berfungsi untuk menyalurkan beban dari lantai, dinding, dan atap ke kolom. Balok biasanya terbuat dari beton betulan, baja, atau kayu, tergantung pada jenis konstruksi yang digunakan. Balok juga berperan dalam menjaga kestabilan dan kekuatan struktur bangunan serta mencegah penundaan berlebih akibat beban yang diterima. Poin kedua yang akan dibahas yaitu dinding. Dinding pada bangunan merupakan elemen vertikal yang berfungsi sebagai pembatas ruang, penopang beban pada dinding struktural, tutup kurung, serta pelindung dari faktor eksternal seperti cuaca dan suara. Dinding dapat terbuat dari berbagai material seperti bata, beton, kayu, atau gypsum, tergantung pada kebutuhan dan jenis bangunan. Selain fungsi struktural dan pelindungan, dinding juga berperan dalam estetika dan kenyamanan bangunan. Atap. Atap pada bangunan adalah elemen pelindung yang berada di bagian paling atas struktur, berfungsi untuk melindungi interior bangunan dari cuaca seperti hujan, panas, dan angin. Selain sebagai pelindung, atap juga berperan dalam meningkatkan estetika dan efisiensi energi bangunan. Atap dapat terbuat dari berbagai bahan seperti genteng, seng, beton, asbes, atau baja ringan, dan memiliki berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan arsitektur seperti iklim setempat. Pembahasan terakhir yaitu tangga. Tangga pada bangunan adalah elemen struktur yang berfungsi sebagai penghubung antara lantai dan tingkat yang berbeda, dengan dirancang untuk memudahkan pergerakan vertikal dalam menggunakan dan dapat dibuat dari berbagai material seperti beton, kayu, atau baja.
Itulah pembahasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.